Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saudagar Komputer dengan saya Karis. Kalau review laptop kita udah sering, banding-banding laptop juga udah. Dan di video kali ini kita bakal bahas gimana caranya ngerawat laptop biar awet dan umurnya panjang. Kita semua tahu lah ya, kalau semurah-murahnya laptop itu harganya lumayan juga. Ada yang harus nabung dulu buat beli laptop, ada yang harus nunggu gajian, ada yang nunggu THR hari raya, ada yang harus nendang pintu, dan macam-macam. Jadi buat kita nih yang udah punya laptop harus tahu banget nih caranya ngerawat laptop biar awet dan umurnya panjang. Dan buat teman-teman nih yang belum punya laptop juga harus tetap nih nonton video ini, biar nanti kalau misalnya udah punya laptop tinggal terapin aja tips-tipsnya. Yang pertama, kalau ngecas itu harus hati-hati dan rapi. Kita semua tahu lah ya, kalau charger laptop itu kabelnya panjang. Kadang kalau kita ngecas itu colokannya di mana, laptopnya di mana. Kadang sampai beda meja, yang kabelnya tuh malang melintang nggak karuan. Itu berpotensi nyandung kaki, dan kalau kesandung, laptopnya ketarik dan jatuh. Itu malah bisa bikin rusak laptopnya juga. Ada juga yang colokannya di bawah meja, dan laptopnya di atas meja. Kabelnya dibiarin nggak digulung begitu aja. Nah itu juga bisa berpotensi keinjek sama kaki kursi nih, atau keinjek sama kita, atau juga ketindihan barang. Nah itu juga bisa bikin rusak kabel chargernya. Sebelum lanjut ngomong-ngomong soal charger, nah buat temen-temen nih yang udah pakai laptop lama nih, setahun atau 2 tahun dan chargernya rusak, usahain gantinya itu yang original. Jangan asal nyala atau abal-abal. Kenapa kayak gitu? Karena charger itu punya output yang beda-beda walaupun mereknya sama. Jadi jangan asal nyala dan usahain sesuai sama spesifikasinya atau sesuai sama charger yang rusaknya itu. Karena kalau nggak original itu arusnya nggak stabil. Mungkin sebagian dari teman-teman nih pernah ngalamin yang pernah pakai charger nggak original, itu kursornya pasti geter-geter. Nah itu disebabin sama arus yang nggak stabil. Berikutnya, selip itu nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak memungkinkan, mending dimatiin aja. Yang jadi masalah itu ketika laptop kamu selip lalu dimasukin ke dalam tas dan kamu bawa naik motor siang hari macet-macetan. Karena berdasarkan pengalaman aja, pernah ada saudara kita yang datang mau servis laptop. Setelah kita persilakan duduk, beliau mengeluarkan laptopnya dari tasnya. Begitu kita pegang, laptopnya panas banget. Ternyata laptopnya dalam keadaan diselip. Kalau hibernasi gimana bang? Nah, setelah saya cari tahu di banyak forum di internet, hibernasi itu memindahkan proses yang ada di RAM ke dalam harddisk atau ke dalam storage. Begitu laptopnya kita hidupin lagi, data itu dipanggil lagi ke RAM, dan kita nggak perlu memulai lagi sistem dari awal. Jadi sleep sama hibernasi boleh bang? Ya boleh, siapa yang larang? Nggak ada yang larang. Tapi jangan hardcore amat. Kalau misalnya laptopnya mau ditinggal dalam jangka waktu yang lama atau mau dibawa bepergian yang nggak memungkinkan untuk laptopnya standby, ya mending matiin aja. Yang berikutnya, jangan main laptop di atas kasur atau di permukaan yang empuk. Jadi gini guys, laptop itu kan intake-nya ada di bawah sini. Nah ini dia intake-nya nih. Nah kalau intake ini ketutupan, nanti suhunya tuh jadi panas. Dan kalau misalkan itu berjalan jadi kebiasaan, laptopnya bisa overheat atau mati-matian. Dan kalau misalkan udah mati nih, laptopnya tuh kadang dihidupin nggak mau langsung hidup karena suhunya masih tinggi. Kadang juga kalau misalkan kita hidupin dan bisa, nanti mati lagi. Sebenarnya nggak cuma di kasur atau di bantal aja, di permukaan apapun yang menutup intake tadi itu nggak bagus. Berikutnya, jangan masukin laptop ke dalam tas bersamaan dengan barang-barang yang lain. Nah ini nih hal kecil yang kadang tuh kurang kita perhatiin, tapi malah bikin rusak laptop. Jadi hindarin banget nih, masukin laptop ke dalam tas bersamaan dengan charger, mouse, botol minum, kotak makan, ya semua. Kadal, kodok semua dimasukin ke dalam. Jangan, karena itu bisa bikin rusak laptop. Kalau bisa nih, pakai tas yang modelnya tuh kayak tas yang kalau kita dapat pas beli laptop Asus. Nah, tasnya tuh kayak gitu, yang di dalamnya tuh ada pembatasnya. Jadi laptop kita nggak bersentuhan langsung dengan barang-barang yang lain. Kelebihannya, laptop kalian nggak bersentuhan langsung dengan benda yang lain. Jadi laptop kalian bakal minim baret atau luka gitu. Sekaligus meminimalisir kerusakan kalau tas yang kalian bawa yang dalamnya ada laptopnya itu dapat tekanan dari luar. Yang berikutnya, jangan paksa jalanin aplikasi atau game yang berat. Ini sering banget nih jadi masalah. Banyak yang ngeluh laptopnya lemot, tapi penggunaannya berlebihan. Jadi software aplikasi atau game itu punya namanya spesifikasi requirement. Biasanya ada minimum atau rekomendasi spesifikasi. Nah itu harus teman-teman perhatiin tuh kalau mau install aplikasi, biar nggak terlalu menyiksa laptopnya.
Kalau spesifikasi laptop kita nggak masuk, mending nggak usah diinstal, karena udah dipastikan nggak akan berjalan dengan lancar. Tapi bang, kalau misalkan masuk di bagian minimum gimana bang? Tetap nih, kita harus bijak-bijak. Contohnya game, misalkan kita mau install sebuah game dan kita lihat spesifikasi yang dibutuhkan. Wah, ternyata masuk nih, walaupun di minimal. Nggak taunya pas diinstal, mainin gamenya, setting grafis setinggi-tingginya. Ya itu mah sama aja, nyiksa laptopnya juga. Yang selanjutnya, handle with care, terutama laptop yang masih pakai harddisk. Karena berdasarkan pengalaman aja nih, harddisk laptop itu nggak tahan sama guncangan ataupun benturan. Dalam kondisi mati aja itu bisa bikin kerusakan, apalagi dalam kondisi nyala. Buat yang masih pakai harddisk, nggak usah bawa laptopnya lari-lari ke sana kemari kayak ngejar maling. Dan kalau lagi nyala, nggak usah so ngide nenteng ke sana kemari, mending stay aja kalau nggak mau harddisknya rusak atau harus ganti. Dan buat kamu nih yang masih pakai harddisk, kalau bisa yuk buru-buru ganti ke SSD. Yang berikutnya, hindari menggunakan laptop sambil ngopi dan nyemil. Ini kebiasaan banyak orang nih, termasuk saya. Tapi di sini kita sama-sama belajar biar laptop kita jadi awet dan umurnya panjang. Kenapa nggak boleh sambil ngopi sama nyemil? Bukan ngopi sih, minum. Berdasarkan pengalaman aja nih, kalau kita nyemil di atas laptop itu kan bisa aja tuh serpiannya jatuh ke sela-sela keyboard. Nah, mengundang semut untuk mukbang di sana. Nah, itu bisa bikin rusak keyboard. Kalau soal minum atau ngopi nih, mending agak jauhan aja naruhnya. Ya walaupun kita udah hati-hati, tapi kan apapun bisa terjadi. Makanya mending jauhan aja. Yang berikutnya, perhatikan suhu laptop dan kita harus peduli. Pas laptop kita pakai kan suhunya udah pasti naik tuh. Tapi lama-kelamaan, misalkan setahun atau lebih, itu suhu puncaknya bakal makin tinggi. Malahan nggak harus nunggu lama. Buat laptop teman-teman nih yang biasa dipakai buat gaming, editing, atau rendering, biasanya suhunya bakal lebih cepat panas. Nah, teman-teman harus lebih peduli lagi nih buat ngebantu suhunya biar kembali lagi ke titik aman. Bisa pakai cooling pad, atau bagusnya nih teman-teman datang ke tempat servis laptop atau ke saudagar komputer buat repasta atau cleaning biar laptopnya adem lagi. Yang kesembilan, jaga kebersihan. Hindarin main laptop di atas permukaan yang kotor. Nah, kadang kan suka lupa tuh bersihin meja tuh. Jadi ya udah, langsung aja main laptop di atasnya. Nah, debu-debu itu bisa masuk dan berkumpul di dalam laptop. Itu bisa bikin laptopnya jadi panas dan overheat. Berdasarkan pengalaman, di zaman sekolah tuh saya pakai laptop asal-asalan banget. Dimana aja nggak mikir kotor ataupun bersih. Saya pakai sekitar 1 tahunan. Waktu itu suhunya panas banget, nggak enak itu dipakainya. Saya bawa ke tempat servis, waktu dibuka itu debunya udah kayak jajanan rambut nenek di sekolahan SD. Nah, jadi kebersihan itu penting, sebagian dari iman malah. Terakhir, yang ke-10, hindari software bajakan atau crack. Menghindari software bajakan atau crack itu penting guys. Software bajakan itu kan biasanya downloadnya di internet ya, dengan keyword misalkan download software A full crack gitu. Nah, software kayak gitu itu berpotensi banget membawa virus di dalamnya. Nah, kalau laptop udah kena virus, itu mau nggak mau install ulang atau reset. Keseringan kayak gitu itu juga nggak bagus. Karena ada beberapa kejadian kalau laptop kena virus itu dia loadnya tinggi banget, CPU-nya sampai 100%, suhunya tinggi, dan kinerjanya lemot, dan macam-macam lah. Jadi laptopnya tuh nggak nyaman buat digunakan. Nah, itu dia 10 tips yang bisa kita terapkan nih ke laptop kita biar laptop kita tetap awet, mulus terus, tetap fit, nyaman digunakan, dan insya Allah umurnya panjang. Itu tips dari saya. Kalau misalkan nih teman-teman ada tips yang lain, boleh tulis di kolom komentar. Misalkan, bang saya gini, bang kalau saya kayak gini. Nah, itu bagus tuh, jadi kita bisa sama-sama diskusi. Atau kalau misalkan tadi nih yang saya sampaikan ada yang kurang, teman-teman boleh lengkapin di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Seperti biasa, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga nih subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kita. Jangan lupa juga nih follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam teknologi.